Beredar rumor tinggallah seorang pesulap di sebuah taman hiburan tua yang sudah terbengkalai. Konon katanya sulapnya adalah sulap sungguhan, bukan sebuah trik belaka. Jika dia menghilangkan orang, maka orang itu benar-benar hilang. Dan jika dia memotong dan menusuk orang, dia benar-benar memotong dan menusuk orang. Di sisi lain, seorang gadis bernama Yun Ahi sedang berlari terburu-buru ke sekolah karena akan terlambat. Sampainya dia di sekolah, dia dihukum oleh guru killer karena sudah masuk terlambat. Namun, beruntungnya dia masuk bersama murid teladan, anak orang kaya dan disayang oleh para guru bernama Nail Dong. Karena Nail Dong tidak dihukum, Yun Ahi ikut-ikutan tidak dihukum. Yun Ahi merupakan gadis miskin yang ditinggal oleh orang tuanya karena bangkrut. Seperti anak-anak miskin pada umumnya, dia menjalani hidup yang melelahkan. Bahkan, di sekolah dia membungkus makanan dari kantin untuk dibawa pulang dan dimakan bersama adiknya. Dia juga sering dibully oleh teman-temannya, kecuali Nail Dong yang diam-diam sering memperhatikan Ahi. Ahi sendiri adalah anaknya yang pintar, bahkan untuk pelajaran matematika dia mampu mengalahkan Nahildong yang merupakan anak terpintar di sekolah saat itu. 이쪽에서 5만 원까지 없네. 떨어져 있다. 뭐 어쩔 수 없지. 네. 내가 너보다 실력이 부족한 건 말이. Karena tahu dia adalah gadis miskin, seorang bos di minimarket tempat Ahi bekerja paruh waktu memberinya bonus saat gajian. 감사합니다. Saat dia membawa uang hasil kerjanya pulang, tiba-tiba saja uangnya terbang di bawah angin yang menuntun Ahi ke sebuah taman hiburan terbengkalai. Di situ dia bertemu seorang pesulap misterius. Namun, Ahi ketakutan dan lari meninggalkan uangnya di taman hiburan itu. 언니 괜찮아? Sesampainya di rumah, dia bertemu adiknya yang kelaparan. Namun, ketika Ahi mencari makanan, ternyata lemarinya sudah kosong semua. Akhirnya, adiknya pura-pura tidak lapar dan langsung tidur. Ketika Ahi hendak tidur, di sakunya terselip sebuah undangan ke pertunjukan di taman hiburan pesulap itu. Karena Ahi harus mencari uangnya, dia pun pergi ke tempat itu. Di sana dia bertemu si pesulap. 최고의 맛. 그거는 죄송하지만 바로 구겨서 버렸거든요. 아니요. Si pesulap pun menunjukkan aksinya dengan menggandakan uang Ahi. Namun Ahi hanya mengambil yang memang miliknya. Dia juga menangis karena merasa dihina oleh pesulap yang telah menggandakan uangnya sebab dia miskin. 그리고 예이야. Dan akhirnya dia bisa membeli bahan makanan untuk dimakan bersama adiknya. Saat Nail Dong sedang memperhatikan Ahi yang sedang tidur, tiba-tiba saja dia terbangun dan melihat Ildong. Nail Dong panik, dia pura-pura meminta bantuan Ahi untuk mengerjakan sebuah soal pelajaran. Saat ini Ahi membutuhkan uang untuk membayar sewa rumahnya yang sudah nunggak terlalu lama dan akan segera diusir jika tidak segera membayar. Dia pun mencoba meminjam uang dari bosnya. Namun saat bosnya memberi uang, ternyata dia malah mempunyai niat jahat kepada Ahi. 받아. 에이구. 생각하고 편하게. 쳤어? 이런 싸가지 없는 년이 이게 와, 야. Saat bos Ahi akan melakukan pelecehan kepada Ahi, tiba-tiba saja datang si pesulap untuk menolong Ahi. Pesulap itu langsung menghilangkan bos Ahi dengan ilmu sulapnya. Lalu Ahi pun berkunjung ke taman hiburan itu untuk menemui si pesulap. 님은요? 사장님? 어디로요? 몰라? 난 진짜인 맞아요.
그렇다면 Karena merasa sedih dengan kehidupannya, si pesulap pun menghibur Ahyi dengan menghidupkan taman hiburan. Yang luar biasanya, taman hiburan yang tadinya sudah mati dan terbengkalai dengan sebuah mantra Annara Sumanara seketika menjadi ramai dan sangat indah. 다시 마술을 믿게 만드는 Karena pos Ahyi yang sebelumnya dihilangkan oleh pesulap belum kembali ke minimarket, keesokan harinya Ahyi pergi ke taman hiburan untuk menanyakan kepada pesulap. Namun hari itu si pesulap sedang pergi dan hanya ada burung beo teman pesulap yang ada di situ. Jadi Ahyi segera pergi meninggalkan taman hiburan. 마술사 아저씨가 Saat keluar dari taman hiburan, teman-teman sekolahnya melihat Ahyi keluar dari situ. Mereka curiga Ahyi menyembunyikan sesuatu di dalam taman hiburan. Sesampainya dia di rumah, ternyata Ahyi diikuti oleh si pesulap. Dan tepat saat itu datanglah seorang penagih hutang bersama para premannya ingin menagih hutang orang tua Ahyi. Karena Ahyi tidak bisa membayar, si pesulap menolongnya dengan menghamburkan uang di depan penagih hutang. 믿습니까? 뭘 믿어? 이게 왜 돈벼락이야? Namun saat penagih hutang sadar bahwa uang itu adalah uang palsu, si pesulap pun dihajar habis-habisan oleh para preman penagih hutang. Keesokan harinya tiba di sekolah, Ildong melihat Ahyi memungut bukunya yang sudah dia buang. Namun dia pura-pura tidak melihatnya. Ildong pun sengaja mengeluarkan semua buku-buku yang dia bawa untuk dipamerkan kepada Ahyi. Dan saat Ahyi ingin meminjam satu buku, Ildong pun melarangnya. Tetapi dia malah mengajaknya membaca dan belajar bersama di perpustakaan. Ahyi dengan senang hati pun menyanggupinya. Saat sedang belajar bersama di perpustakaan, Ildong tidak fokus dengan belajarnya dan dengan malu-malu hanya memperhatikan Ahyi. Bahkan dia sampai berhayal yang aneh-aneh. Ahyi pun memanggil-manggil Ildong agar segera sadar dari hayalannya dan pulang dari sekolah. Karena keadaan sedang hujan, Ildong memberi tumpangan payung kepada Ahyi. Saat sebelum mereka berpisah di jalan, Ildong mengungkapkan perasaannya bahwa dia menyukai Ahyi. Namun karena merasa tidak pantas, Ahyi akan menolaknya. Saat Ildong tahu akan ditolak, dia langsung memotong pembicaraan Ahyi dengan sebuah candaan. Dan mobil jemputan Ildong telah tiba. Ildong pun meninggalkan Ahyi dalam keadaan hujan. Karena penasaran sebelumnya melihat Ahyi keluar dari taman hiburan, teman-teman nakal Ahyi akhirnya mengunjungi taman itu. Setelah mereka bertemu dengan si pesulap, mereka menantang si pesulap untuk menunjukkan sulap yang nyata yang seperti dirumorkan. Si pesulap menyanggupinya, namun teman Ahyi itulah yang harus menjadi bahan pertunjukan. Sesaat sebelum si pesulap menusuk teman Ahyi itu, tiba-tiba saja lampu gedung mati dan pertunjukan dihentikan. Diceritakan sebelumnya ada salah satu teman sekelas mereka hilang sudah 3 hari belum juga ditemukan. Membuat mereka mencurigai si pesulap yang telah menghilangkan siswa itu dengan sulap nyatanya. Mereka juga menanyakan kenapa sebelumnya Ahyi keluar dari tempat itu. Namun si pesulap tidak peduli dan malah menyuruh mereka untuk menyampaikan pesan undangan kepada Ahyi. Keesokan harinya di sekolah mereka pun menyampaikan pesannya itu kepada Ahyi dan juga memberitahu Ildong tentang hubungan Ahyi dan si pesulap, membuat Ildong khawatir dan juga cemburu. Karena hal itu, Ildong pun mengikuti Ahyi yang menemui si pesulap. Dan sesampainya di situ, Ahyi menegur si pesulap karena telah membuat teman-temannya salah paham. Namun, si pesulap malah menunjukkan sulap yang aneh. Karena saat Ahyi tak sengaja menumpahkan air di sebuah kertas, tiba-tiba saja di kertas tertulis semua pesan-pesan yang dia kirim Ahyi untuk ibunya yang sudah lama dianggap mati.
그러세요? 거짓말. 엉터리 사기꾼! Lantas Ahi pun kabur sambil menangis. Setelah itu di sekolah Naildong membuat tawaran kepada Ahi. Ildong akan memberinya uang jika Ahi mau menurunkan nilainya saat ujian. 진짜 깜짝 놀랐었거든. Saat di rumah Yun Ahi terus memikirkan tawaran Ildong. Lalu adiknya menceritakan tentang keadaan sekolahnya. Mendengar adiknya yang pura-pura kuat saat teman-teman sekolahnya akan pergi wisata, namun dia tidak ikut, membuat Ahi sangat sedih. Dia pun memutuskan untuk menerima tawaran Ildong dan mendapatkan uang untuk adiknya pergi wisata. Bahkan Ildong juga akan membayar Ahi untuk mengerjakan tugas evaluasinya setiap hari. Lalu Ahi merenungkan perbuatannya di sekolah itu di taman hiburan dan mengingat masa kecilnya bersama ibu yang sudah meninggalkannya. Tiba-tiba saja si pesulap datang karena melihat Ahi menangis. Dia menghibur Ahi dengan menghidupkan komedi putar dan menyuruh Ahi menaikinya. Ahi pun terhibur dan bisa tersenyum lagi. 잠깐. 나중에. Dan mulailah para polisi menyelidiki kasus siswa yang hilang sebelumnya itu. Di sisi lain, Ahi mulai sering bermain di taman hiburan. Kali ini si pesulap itu memperkenalkan dirinya. Nama pesulap itu adalah Min Hyuk, namun dia sering dipanggil Riel. Saat Yun Ahi mencoba untuk belajar bermain sulap, tiba-tiba saja Naildong ketahuan sedang mengintip di situ. Lalu dia marah-marah pada pesulap itu karena prasangka buruk Ildong kepada Min Hyuk dan mengkhawatirkan Ahi. Sampai saat dia akan pergi, si pesulap menggodanya dengan mengambil celana dalam dengan trik sulapnya. Min Hyuk juga membuat sulap seolah-olah menyihiri Ildong yang pada intinya memberitahu bahwa jalan hidup yang dia pilih terasa dingin dan membebaninya. Sesampainya di rumah, ternyata dia mendapat sebuah undangan dari Min Hyuk. Dan saat berbicara dengan ayahnya, orang tuanya sedikit curiga dengan pengeluaran uang Ildong yang akhir-akhir ini semakin banyak. Karena khawatir dengan Ahi, Ildong melarang Ahi untuk menemui Min Hyuk dengan alasan Min Hyuk tidak jelas asal-usulnya. Namun Ahi mengatakan pada Ildong untuk tidak usah mempedulikannya dan pergi meninggalkan Ildong. Lalu Ahi kembali lagi ke taman hiburan itu untuk belajar sulap. Seperti biasanya, Ildong juga mengikuti Ahi ke situ. Namun kali ini dia datang secara terang-terangan dengan beralasan mendapat undangan sebelumnya. Tentu saja Ildong masih ketus dan berhati-hati dengan Mi Hyuk karena prasangka buruknya. Tetapi pada akhirnya dia ikut berlatih sulap bersama Ahi. Bahkan karena asiknya dia bermain sulap sampai membuat tangannya terluka. Namun dia merasa senang dengan hal itu karena dia mendapat perhatian dari Ahi. Dan pada esoknya saat sudah di sekolah, Ahi dipanggil untuk menemui wali kelas yang meminta ayahnya untuk datang ke sekolah. Karena penasaran, dua anak teman Ahi itu masuk ke dalam taman hiburan. Demi sebuah konten sosial media, mereka berani menyusup dan diam-diam memasang sebuah kamera tersembunyi di tempat tinggal Min Hyuk. 하나요. 다음에 놀러 오면 꼭 보여주셔야 돼요. 알겠죠? Dan di sisi lain, Naildong sedang mengerjakan sebuah ujian, namun dia merasa pusing dan muak dengan pelajaran-pelajarannya. Lantas dia meninggalkan kelas sebelum ujian selesai.
Di rumah, Ibu Nahildong melihat barang-barang Ildong untuk berlatih sulap. Ibunya kaget dan emosi. Karena orang tua Nahildong sebenarnya terus memaksa Ildong untuk selalu belajar dan harus menjadi anak yang pintar demi masa depannya. Ibunya sangat khawatir dengan perilaku Ildong yang bermain-main alat sulap yang tidak penting itu. Dan saat pulang sekolah, Ahi kaget dan sangat senang melihat di rumah ada ayahnya yang sudah sangat lama meninggalkan Ahi. Ahi meminta ayahnya untuk datang ke sekolahan karena panggilan wali kelas sebelumnya itu. Setelah adik dan ayahnya tertidur, dia terus merenungkan perbuatannya dengan menjual nilai kepada Nahildong. Dia juga berencana untuk mengembalikan uang yang selama ini Nahildong berikan. Namun, saat di pagi hari uangnya sudah tidak ada beserta ayahnya yang sudah meninggalkan Ahi dan adiknya lagi. Lalu saat di sekolah ternyata dia dipanggil karena adanya laporan dari orang tua Nahildong tentang Nahildong yang akhir-akhir ini mengeluarkan uang terlalu banyak dan merasa tertekan seolah-olah dia diancam. Ditambah dengan sebuah video yang menunjukkan Nahildong sedang memberi uang kepada Ahi, yang membuat Ahi dituduh telah memalak Nahildong. Akhirnya Ahi mengatakan yang sebenarnya tentang Ildong yang selama ini telah membayar nilai ujian dan tugas evaluasi Ahi. Walaupun sudah berkata jujur, tetap saja tidak berubah keadaan. Orang tua Nahildong mengubah kenyataannya agar tidak mencoret nama baik Nahildong dengan mengatur sekolahan untuk memberi penghargaan kepada Nahildong yang telah membantu Ahi yang merupakan siswa yang tidak mampu, membuat Ahi merasa terhina dan dipermainkan oleh guru dan orang tua Nahildong. Ildong pun menemui Ahi dan mengatakan itu semua bukan perbuatannya. Namun Ahi juga paham bahwa semua itu karena ayah Nahildong adalah orang yang mampu mengatur hal-hal seperti itu. Saat merasa sedih, Ahi selalu datang ke taman hiburan dan seperti biasa dia memberitahu keban hidupnya kepada Min Hyuk. Untuk menghibur Ahi, Min Hyuk menunjukkan sihirnya lagi dengan membawa Ahi ke masa lalu dan bertemu dengan dirinya saat masih kecil sedang menunggu ibunya kembali. 만나볼래? Namun Ahi dewasa mengatakan yang sebenarnya, membuat Ahi kecil sedih. Dia juga menyemangati dirinya yang masih kecil agar tetap bisa menjalani hidup meskipun berat. 나는 비밀인데. 한번 들어볼래? 너가 어떻게 생각할지 모르겠는데. Lalu saat kembali ke sekolah, dia ditemui seorang polisi yang sedang menyelidiki kasus tentang siswa yang hilang. Mereka sedang mencari Min Hyuk si pesulap. Karena ada sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan perilaku anehnya dan berbagai aktivitas yang mencurigakan. Di sisi lain, teman Ahi sudah mendapatkan kamera tersembunyinya dari tempat tinggal Min Hyuk. Saat melihat isinya, dia terkejut melihat video itu. Dan saat di sekolah, dia memberikan pada Ildong dan Ahi yang merupakan orang-orang dekat Min Hyuk. 그러니까 우리 후원자님 정. Saat mereka melihat video itu, mereka juga terkejut. Di dalam video, Min Hyuk sedang melakukan kekerasan kepada seseorang di tempat tinggalnya. 하필 죽었을까? 아닐까 싶더라고. Namun Ahi tidak ingin mempercayainya, karena Ahi percaya bahwa Min Hyuk bukanlah orang yang melakukan hal seperti itu. Sempat dia ingin menanyakan kebenarannya kepada Min Hyuk secara langsung, namun dia semakin yakin bahwa Min Hyuk tidak melakukannya setelah melihat dia sedang menghibur anak-anak kecil. Lalu dia bertemu dengan seseorang yang sering mengantar makanan kepada Min Hyuk. Wanita itu menyuruh Ahi menghubunginya apabila terjadi sesuatu kepada Min Hyuk. Lalu, di rumah Nahildong terus dimarahi oleh orang tuanya karena dia mulai keluar dari jalan yang dipilih orang tuanya demi masa depan Ildong. Dan malah memilih hal-hal yang tidak penting seperti bermain sulap. Namun saat itu Ildong sadar bahwa selama ini dia salah telah memilih jalan hidup.
Dengan diberi jalan mulus oleh orang tuanya mendapatkan masa depan, sampai melupakan hal-hal penting dalam proses pertumbuhannya menjadi seorang dewasa. Dia juga terus melawan orang tuanya karena ingin hidup mendapat kebahagiaan seperti yang dia inginkan dan tak ingin paksaan dari orang tuanya. Di sisi lain, teman Ahi pergi menyusup lagi. Dia ingin memasang sebuah kamera tersembunyi di tempat tinggal Min Hyuk, namun ketahuan oleh Min Hyuk. Saat Min Hyuk meminta kameranya, anak itu melawan, membuat sangkar burung beo terjatuh dan burungnya terjepit hingga sekarat, membuat Min Hyuk sangat emosi karena satu-satunya teman yang dia miliki akan mati. Dia sangat kesal kepada teman Ahi itu. Di sisi lain, para polisi mulai mencari Min Hyuk. Mereka menanyakan itu kepada Ahi di sekolah. Mereka juga memanggil bos minimarket itu untuk menjadi saksi. Namun Ahi terus menyangkal bahwa Min Hyuk bukanlah orang yang jahat. Ahi juga memberitahu polisi bahwa Min Hyuk sebelumnya menolong Ahi dari kekerasan yang dilakukan oleh bosnya itu. Namun polisi masih meragukannya. Bahkan Il-dong sekarang juga mendukung Ahi dan Min Hyuk. Dia memberi pengakuan bahwa saat kejadian perampokan sebelumnya dia bersama Min Hyuk di taman hiburan. Namun orang tuanya malah datang ke sekolah dan memberitahu Il-dong bahwa kesaksiannya itu tidak akan berguna. Membuat Il-dong depresi karena merasa seperti dipermainkan oleh orang-orang dewasa. 아저씨. Dan suatu ketika ada seorang sedang berolahraga di pinggir danau melihat mayat siswa yang selama ini telah menghilang. Akhirnya Ahi menemui Min Hyuk untuk menyuruhnya segera pergi karena polisi sedang mencarinya. Namun Min Hyuk tidak ingin lari dari kejaran polisi karena dirinya memang tidak bersalah dan yang selama ini melakukan kejahatan bukanlah dia. Di sisi lain, dia juga harus menjaga temannya si burung beo yang akan segera mati. Hingga akhirnya polisi tiba di taman hiburan untuk membawa Min Hyuk ke kantor polisi. Namun Ahi menghalanginya, sampai polisi itu menunjukkan surat penangkapan yang membuat Ahi membiarkan Min Hyuk dibawa. Polisi itu juga memberitahu kepada Ahi tentang asal-usul Min Hyuk yang mempunyai catatan kriminal, bahkan dia juga pernah masuk ke rumah sakit jiwa. Ahi yang masih sedih di taman hiburan sendirian akhirnya disusul oleh Il-dong. Saat Il-dong membawanya keluar, Ahi teringat dengan wanita yang menyuruh Ahi untuk menghubunginya jika terjadi sesuatu kepada Min Hyuk. Sampai mereka bertemu, Ahi menceritakan yang terjadi. Namun mereka bertiga tidak percaya Min Hyuk melakukan kejahatan. Akhirnya wanita itu pun menceritakan tentang masa lalunya saat masih satu sekolahan dengan Min Hyuk. Sama seperti Il-dong, Min Hyuk dulu adalah anak orang kaya yang terpandang, membuat dirinya terpaksa harus menjalani hidup sesuai keinginan orang tuanya demi menjaga nama baik keluarga. Ditambah lagi saudara-saudaranya adalah anak yang pintar dan berprestasi, membuat Min Hyuk juga harus menyesuaikan diri dengan saudaranya. Dia terus belajar sampai membuatnya stres, bahkan sedang sakit pun dia masih saja tetap belajar. Hingga akhirnya suatu ketika dia bunuh diri karena depresi. Percobaan bunuh dirinya itu gagal. Anehnya bukannya dibawa ke rumah sakit umum, dia malah dibawa ke rumah sakit jiwa oleh orang tuanya. 그 이후에 정신과 치료 병행하면서 Lalu Ahi mendapat laporan tentang Min Hyuk yang tiba-tiba saja menghilang di tengah interogasi. 네, 여보세요? 네, 맞아요. Il-dong dan Ahi pun segera mencari Min Hyuk, yang ternyata dia sudah berada di taman hiburan dalam kejaran polisi. Namun Min Hyuk tidak takut, dia malah menunjukkan sebuah pertunjukan sambil mengatakan pada polisi, percuma dia membawa ke penjara atau ke rumah sakit jiwa, karena Min Hyuk bisa menghilang seperti ini, sambil menunjukkan sulap menghilangnya. Saat polisi akan menangkapnya dengan paksa, Ahi mencegah dan meminta waktu sebentar untuk berbicara dengan Min Hyuk. Ahi sadar setelah mendengar tentang masa lalu Min Hyuk. Sebenarnya Min Hyuk kesepian karena tidak bisa menjalani hidup seperti yang dia inginkan.
Dia mengatakan kata-kata yang bisa menenangkan Min Hyuk. Akhirnya Min Hyuk mau menyerahkan diri kepada polisi. Dan sebelum itu dia memberi sebuah topi sulap untuk Ah-hee. Saat Min Hyuk akan pergi, Ah-hee malah menunjukkan sebuah sulap untuk menghilangkan Min Hyuk. 그 유원지 관리 안 하고 방치된 지 꽤 돼서 Dan entah bagaimana ceritanya, akhirnya polisi mendapat laporan tentang pembunuhan dan perampokan yang sebelumnya ditujukan kepada Min Hyuk. Di sebuah rekaman CCTV menunjukkan orang yang telah membunuh siswa yang hilang itu sengaja memakai pakaian pesulap untuk menutupi identitasnya. Dan ternyata dia adalah bos Ah-hee dari minimarket. Dia membunuh siswa itu karena siswa ketahuan mencuri uang di minimarket. Lalu bos itu mengajak Wig-Wig. Namun karena tidak mau dipaksa, akhirnya siswa itu dibunuh dan dibuang ke sungai. Setelah itu time skip sampai Ah-hee sudah dewasa dan masuk kuliah. Sekarang dia sudah bekerja dan tidak diburu oleh rentenir sebab ayahnya juga sudah mempunyai pekerjaan dan tinggal bersama Ah-hee dan adiknya. Dan drama ini pun tamat. 때마다 편지도 쓰고 있어요. 엄마한테도 미녀한테도 그리고 아니 괜찮아. 생일상에 C1 테이블이니까